Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman MK dimanapun kalian berada. Pada malam hari ini kita berada di petilasan atau makam Eyang Prabu Anom. Nah, lokasi makam ini itu tepatnya di Kabupaten Kediri, itu tepatnya di Desa Ndoko. Bagi kalian yang bertempat tinggal di Desa Ndoko ini tentunya tidak asing dengan makam ini, teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan ekspor tempat ini itu dengan Ki Bopo Samudro. Nah, di sini itu teman-teman, ini adalah gapura atau pintu masuk di makam ini. Kalau kita perhatikan di sini banyak sekali apa ini ya, kayak akar seperti ini, teman-teman. Jadi banyak sekali di sini nanti pohon-pohon yang besar dan mungkin dikeramatkan oleh warga setempat. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe, like dan komen agar apa? Agar channel kita ini semakin berkembang. Sebelum kita menuju ke Bopo Samudro, kita akan sepil lokasi ini, teman-teman. Oke, mari kita ke sini. Di apa ini? Menuju makam ini itu kita langsung ditunjukkan pada satu makam. Ini nggak tahu ini makamnya siapa, ini saya sendiri kurang tahu. Ini ada makam seperti ini dan ada payungnya seperti ini. Jadi teman-teman, ini tempat ini memang sangat sakral sekali, teman-teman. Karena apa? Menurut warga sekitar ini kalau bulan memasuki bulan Suro itu banyak sekali dikunjungi oleh warga gitu untuk mengadakan hajatan, bersih desa atau apa biasanya di lokasi ini. Baik teman-teman, mari kita langsung temui aja Ki Bopo Samudro, ada apa di tempat ini biar nanti Ki Bopo Samudro langsung menjelaskannya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama dengan Ki Bopo Samudro. Jadi gini, perlu di sini teman-teman ketahui, setelah bulan Ramadan kemarin dan Hari Raya Idul Fitri itu memang kita jarang ketemu, apalagi kita membuat konten, teman-teman. Sebelumnya di sini tidak lupa saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan kita semua saling memaafkan gitu. Mari kita langsung temui Ki Bopo Samudro. Assalamualaikum Bopo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Po keadaan untuk malam hari ini Po? Alhamdulillah pada malam ini cerah, sehat Mas. Nah, alhamdulillah kabarnya kita dipertemukan kembali setelah sekian lama kita tidak bertemu Po. Iya Mas, ya betul. Semain lama kita nggak ketemu. Bopo mohon maaf, ini kok tiba-tiba kita melakukan ekspor di sini itu kenapa Bopo? Gini Mas ya, ini kan juga ada kaitannya sejarah kerajaan Kediri Mas ini. Oh di sini? Iya, ini kan istilahnya ini bukan istilah, ini pesareannya Prabu Anom gitu Mas. Prabu Anom ya? Iya, di sini itu kalau secara umum memang namanya Eyang Prabu Anom, itu Mas ya. Tapi sebenarnya juga ada nama lainnya Mas. Seperti nama lainnya itu Prabu Sulingpati. Oh gitu. Jadi Mas, gini teman-teman, kayak gitu. Pembahasan kita malam hari ini sangat menarik sekali. Nanti ini kita tujuan ekspor Pak ya? Iya. Nah jadi gini, sebelum kita mulai Bopo, silakan Bopo sapa dulu teman-teman MK di rumah yang menyaksikan video kita Po. Oke, terima kasih Mas. Oke, selamat malam semuanya, para pemirsa Misteri Kejawen dimanapun berada, juga semua kru yang hadir di kita semuanya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu kepada semua pemirsa. Semoga kita semua diberikan sehat, rezeki yang berlimpah, serta keluarga yang bahagia. Amin. Gitu Mas ya. Nah, jadi seperti itu.
Nah, baik Bopo, langsung kita lanjutkan perbincangan kita, Po. Oke. Untuk malam ini, Bopo, nanti kita menuju kemana dulu, Po? Ini soalnya jadi gini, bagi teman-teman yang berada di luar Kediri tentunya tidak tahu ini tempat apa. Ini kita jelaskan dulu, ini lokasinya luas, teman-teman. Ya. Makanya tadi saya bilang ke Bopo itu kita kemana dulu gitu, Po? Kita langsung ke sana dulu Mas ya, ke Putri Pasannya Prabu yang Anom. Oh, langsung ke sana. Ya, ya. Oh, ya. Mari, Po. Mari. Ini bukan makam umum, bukan, Po ya? Bukan ini Mas. Ini kan juga untuk apa itu? Kalau orang kampung ini kan juga untuk sedekah bumi juga Mas. Benar. Untuk ritualan. Oh, ya. Jadi benar Gitu. teman-teman. Mungkin pemirsa di rumah ini saya kurang tahu ini makam umum apa tidak, itu kata Bopo itu bukan. Tapi bila kita perhatikan, kameramen bisa tunjukkan ke ini kayak makamnya itu ada banyak sekali. Jadi seperti ini. Ini tapi aneh makamnya teman-teman. Jadi makamnya itu apa itu? Panjangnya itu kayak sama gitu, ukurannya sama apa? Kayak sama. Itu jadi seperti sampai sana itu. Nah, jadi sampai sana teman-teman. Ukurannya sama. Ini kayak anak usia berapa ya? Mohon maaf, Po. Ini saya kalau menurut Bopo ini sebanyak ini apa, Po ini? Ini kalau menurut saya ini Mas ya, ini salah satu para punggawanya Mas ini juga. Oh. Jadi abdi dalam yang setia Mas. Oh. Kepada Prabu Anom. Jadi gini, jadi ini kata Bopo Samudro itu adalah ini abdi dalam kayak apa, pengawal setia gitu. Ya, ya begitu Mas. Mari kita lanjutkan kemana, Po? Ya, mari sana. Jadi teman-teman, bila kita perhatikan sebelum kita memasuki ke area petilasan atau makam, kita langsung disambut oleh pohon besar ini. Dan ini kayak ini pohon apa? Oh, ini beringin. Ini pohon beringin ini Mas. Oh, ini pohon beringin. Memang lokasinya sangat seram sekali, Bopo. Ya, ini Mas. Pohon beringin sampai segede ini, sampai. Jadi pemirsa perhatikan, ini saya melihat ada pohon beringin itu segede ini, teman. Jadi ini kalau 4 orang, 5 orang ini nggak kuat. Jadi seperti ini. Kalau kalian berada di sini, itu aura mistisnya itu sangat terasa sekali. Jadi kita kayak gimana ya? Saya nggak bisa bayangkan kalau di sini sendiri, mungkin saya nggak kayak ada suara apa, Bu? Ya alhamdulillah ini sambutan Mas dari beliau. Oh, ternyata kita diizinkan beliau. Jadi gini, jadi kalau mungkin semoga di kamera, di video terdengar ada suara kayak suara cek 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 gitu teman-teman. Ada suara burung. Oh, burung. Oh, mari Bopo. Ini area makamnya, Po ya? Iya, ini salah satu area makamnya. Di sini lah kadang itu orang banyak ritualan di sini, Mas. Bopo monggo masuk, Bopo. Assalamualaikum. Jadi lokasinya itu kayak gini, teman-teman. Jadi perhatikan, di sini kita memasuki satu area makam. Ini kayak makam ini memang apa ya? Memang sangat disakralkan sekali oleh warga setempat. Dan di sini perhatikan, ini bukan kayak makam-makam wali. Bukan Mas. Ini Mas raja Mas sebenarnya. Oh. Beliaunya ini putra dari Prabu Sri Aji Joyoboyo, Mas. Prabu Sri Aji Joyoboyo, ya. Joyo itu ya, Raja Kediri itu, Mas. Sebenarnya itu ada nama panggilan lainnya itu yaitu Prabu Suling Papi gitu, Mas. Itu
Itu ini dulu itu memerintah kerajaan Kediri itu tidak terlalu lama karena dia masih sangat muda dulu itu. Lebih kurang umur 19 tahunan pada zamannya itu. Gitu. Tapi hari ini kebetulan tidak ada pengunjung nih, Boy. Iya, ini ketepaan ini. Tapi biasanya banyak ini. Biasanya banyak, Mas. Ini ada kalau begitu. Ada, Mas. 1-2 ada, Mas. Oh, ya. Oh iya, kalau kita perhatikan di sana ada yang sampai bermalam. Itu mohon maaf, ini mau tanya, Po, itu sampai bermalam di sini itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Mendoakan tujuannya apa? Gini, Mas, gini banyak sekali versi, Mas ya. Maksudnya itu gini, ada yang mendoakan, tapi kadang namanya manusia, orang kan ya beda-beda, Mas. Ada yang punya tujuan lain, dalam artian apa? Ingin mencari berkah tertentu dari beliaunya gitu, Mas. Selain mendoakan gitu. Nah, yang lebih ngaruhnya di sini itu juga untuk tradisi orang kampung sini tuh ada sedekah bumi. Nah, sedekah bumi itu memberikan sesaji dalam artian hasil bumi, Mas. Hasil bumi yang dipersembahkan untuk kelanjutan ini. Jadi mohon maaf teman-teman, saya perhatikan di sana itu apa ada orang bakar dupa seperti itu? Iya, Mas. Ada di sebelah sana belakang. Jadi kalau kalian berada di sini itu bau dupa itu sangat menyengat sekali. Karena ternyata di sana ada orang yang bakar dupa. Ya. Apa mungkin bisa apa mungkin ada orang-orang tertentu, oknum tertentu yang menyalahgunakan tempat ini gitu, mungkin? Namanya orang, Mas ya, kan ya banyak versi, Mas ya. Ada yang mungkin minta tertentu kan juga bisa itu mungkin gitu, Mas. Namanya ini kan budaya, Mas ya, ini kan sejarah kota Kediri, Mas ya. Ini untuk jadi kalau sedap suro itu banyak sekali di sini ya? Iya, ini Mas, Pak, sedap suro. Orang penduduk sini juga ada sampai semacam apa itu kayak pawai gitu, Mas. Pawai itu jadi dia bersama hasil bumi karena hasilnya melimpah gitu. Mohon maaf, ini saya penasaran sekali. Pemirsa bisa kamera bisa tunjukkan ke makam yang ini. Itu sangat penasaran sekali dengan makam-makam di sekitar sini. Jadi makamnya itu kayak gimana ya? Kalau saya perhatikan bisa di sini, perhatikan, saya sangat penasaran sekali di sini. Di sini ada ini kayak tempat untuk menyalakan dupa, ada bunga. Ini mungkin untuk untuk meminta sesuatu. Salah satunya ya untuk harum-haruman juga ya, Mas. Yang kedua juga namanya kita kalau memberikan sesuatu yang harum-harum kan ya kesenangan, baik roh orang yang setelah meninggal maupun malaikat ya. Kalau kita rasakan di sini, hawanya di sini dan di sini ini sangat beda sekali, teman-teman. Jadi kalau di sini tuh hawanya kayak dingin. Iya, kayak gimana ya? Kalau kalian berada di sini mungkin bisa merasakan itu ada aura-aura karena pengaruh dengan benda-benda seperti payung-payungan kayak gini. Jadi ini kayak di bawahnya makam, jadi seperti ini. Jadi membuat kayak kemistisannya itu sangat terasa gitu, teman-teman. Memang auranya mistis sangat kuat juga, Mas. Kita tidak pungkiri, Mas, namanya juga penjelasan seorang raja, ya, Mas. Bahkan beliau kan juga
putranya dari Prabu Jayabaya Mas ya. Siapa yang nggak kenal dengan beliaunya gitu Mas ya. Itu. Boh, saya kurang nyaman di sini. Boh, mungkin kita kemana lagi, Boh? Ayo mangga ke sana Mas. Jadi mohon maaf kalau saya melihat pemandangan seperti ini kayak pemandangan gimana gitu. Saya kurang nyaman gitu rasanya. Kalau di sini yang Bopo rasakan apa, Po, ini, Po? Aduh, ini aura mistisnya juga sangat kental sekali Mas, di antara pohon beringin yang sangat tua sekali ini Mas ya. Ini mungkin kalau dihitung-hitung bisa ratusan tahun, Po, ini, Po, ya? Lebih Mas, ini bahkan sebenarnya Mas. Seperti tulisan yang taruhnya kalau dari sini kan bapaknya istilahnya kan udah ya. Beliaunya kan Pak Prabu Jayabaya itu Mas ya. Sana juga ada beringin dari tahun ke tahun, besarnya cuma segitu, padahal udah 1000 tahun lebih kan gitu Mas. Ini memang sangat besar sekali, Po, ini. Jadi kalau kalian perhatikan ini akarnya itu sampai ke bawah gitu pemirsa. Nah, jadi seperti ini. Monggo, Po, kita kemana lagi, Po, ini, Po? Monggo. Yang ini apa juga makam, Po, ini, Po? Ini makam Mas, tapi ini lebih ke agak baru Mas yang kayak ini. Maksudnya ini sudah jadi menurut saya, jadi pemirsa gini, menurut saya itu kita kalau berada di sini itu kayak berada di tengah-tengah makam gitu, Po. Di sana makam, di sana makam, di sana makam gitu. Di sini maksudnya bukan makamnya orang satu gitu loh. Jadi banyak sekali di sini makamnya. Po, kita ke sana aja, Po. Yuk. Kalau kita perhatikan itu batu nisan di makam ini itu masih sangat kuno sekali. Nah, jadi gini, ini lokasi di Desa Ndopo, ya, Kabupaten Kediri itu sebenarnya nggak kampung-kampung amat, Po. Di sini, Po. Ini tapi perhatikan pohon-pohon di sini kayak pinggiran kota ini Mas. Nah, ini pinggiran kota tapi pohon-pohon di sini tuh gede-gede. Iya. Oh, ini kalau sampai sana apa ada makamnya seperti ini, Po? Tidak ada Mas yang lihat sebelah sana. Oh, kita lihat sana aja. Nah, jadi pemirsa bisa perhatikan di sini itu banyak sekali pohon-pohon gede kayak di hutan gitu. Nah, ini mistisnya di sini. Kalau kalian berada di sini ini sangat terasa sekali. Aura-auranya mulai mistis, mulai terasa sekali aneh. Kalau kita berada di makam sana tadi, itu kayak kalau saya pribadi merasakan kayak hal yang aneh. Tapi kalau di sini kayak ada kayak merinding, kayak mulai terasa itu di dua pohon ini. Ini menurut Bopo ini, ya, ada apa, Po, di sini, Po? Menurut penglihatan Bopo ini. Gini Mas ya, ini ya namanya ini kan juga petilasan apa itu pesarian Mas ya, di tempat muksanya Prabu Anom. Nah, di sini otomatis ini sebenarnya banyak Mas prajurit-prajuritnya Mas. Mohon maaf, Po, maksudnya muksa itu berarti anu, Po, ya, apa itu? Nggak meninggal gitu ya? Enggak, dia hilang sama raganya Mas. Beliaunya. Saya pernah dengar cerita kayak Prabu Jayabaya itu juga muksa apa enggak, tuh, Po? Kalau menurut saya muksa Mas.
Oh, berarti kalau menurut saya. Oh, berarti nggak ada mati, nggak ada jenazahnya, raganya nggak ada, langsung hilang begitu saja. Ya, Mungsa sama raganya, jadi hilang raganya. Itu kalau menurut saya Mas ya. Tapi insya Allah benar itu Mas. Baik Po, kita kemana lagi nih Po? Yuk kita langsung sana Mas. Kita nggak bisa bayangkan. Ini akar ini apa pernah dipotong apa nggak tahu Po ini Po? Iya pernah Mas, ini pasti dipotong Mas. Oh pasti dipotong. Iya, kalau nggak dipotong berarti langsung sudah menjalur ke bawah Mas. Oh gitu. Iya. Sudah pernah dipotong Mas. Jadi pohonnya itu seperti ini. Ya kalau nggak dipotong ya terlalu ke bawah kan ya. Tapi di area sini nggak ada makamnya Po ya? Nggak ada insya Allah ini Mas. Oh mungkin sebelah gini, sana. Ya mungkin kalau kita berada di pesarian atau makam-makam di sana itu kan kayak tempat suci gitu Po ya. Iya. Tapi kalau di sini mungkin di sana aura positif, kalau di sini agak campur lah Mas. Ya ada aura negatifnya juga ada di sini. Tapi insya Allah tetap bagus Mas. Tapi aman Po ini ya? Insya Allah aman. Ya, mari pemirsa kita lanjutkan. Di sini tadi baru aja kita masuk Po. Ya. Saya masuk ke sini langsung saya terkejut itu dengan pemandangan makam satu ini. Ya. Saya sangat terkejut sekali. Saya kira tadi apa petilasan atau tempat makamnya ini karena setelah kita masuk ke gapura, Ya. itu kita langsung disambut dengan makam seperti ini. Wah menurut Bopo ini kan kayak kalau kita perhatikan ada payungnya, itu kayak Ya. di sana ya ada payungnya. Ya. Ini mungkin apa salah satu prajurit yang mungkin dekat dengan Beliaunya gitu. ya gitu. Karena ini kan kayaknya payungnya kok sama dengan yang di sana. Apa mungkin ada ini mungkin keluarga atau gimana gitu loh Mas itu. Nah gini Mas, kalau menurut saya Mas ya, ini makamnya salah satu mungkin dari punggawa gimana ya, kayak yang terdekat gitu Mas, punggawa yang terdekat. Jadi kayak panglimanya gitu Mas. Oh, jadi kayak adipati gitu Mas. Jadi di sini yang anehnya lagi pemirsa, bila kita perhatikan di sini itu banyak sekali kucing. Dari tadi kita itu apa? Diikuti kucing terus. Diikuti kucing, terus kucingnya itu, nah itu. Bila kalian tahu ini, nah ini kucingnya unik-unik ini. Nah kucingnya ini yang ngasih makan siapa? Apa pengunjung ya? Bukan ya? Ya kucing liar Mas, ya bisa pengunjung, ya bisa Mas aneh, namanya aneh kucingnya ngikuti dari tadi ya. Ngikuti dari saya mulai apa itu sebenarnya saya nggak peduli dengan keadaan kucing ini, saya nggak peduli, tapi mereka itu mengikuti kita ke sana sampai ke makamnya tadi Po, itu diikuti sampai ke sana. Kita keliling makam ini itu kucing dua ini mengikuti terus, jadi gitu. Ya sugesti Mas, percaya nggak percaya, karena kucing itu kan ya kayak memiliki ketajaman, penciumannya tajam, kepekaan untuk dunia lainnya sebenarnya gitu Mas. Tapi insya Allah kita positif, insya Allah apa Mas. Baik Po, mungkin perbincangan kita Po ini sudah cukup. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Po, atau masih kurang Po, kita mau kemana lagi gitu Po? Saya kira udah cukup lah Mas. Udah cukup kita, ya? untuk ekspor di wilayah ini, pesariannya Prabu Yang Anom ya. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa Po sebelum kita undur diri gitu Po? Oh itu ya. Ya pesan saya cuma gini aja, kita sebagai gimana ya, masyarakat meningkatkan maupun menguri-uri lah Mas istilahnya, menguri-uri budaya Jawa. Budaya Jawa. Ya gitu, saya gitu aja. Ya jangan lupakan sejarah gitu Mas. Itu aja intinya. Ini salah satu bukti bahwa kita itu
ternyata pada zaman dulu itu memang ada raja, ada kerajaan nah, gitu. Ada kejaman jayanya pada zaman dulu itu memang benar adanya gitu, Pak. Inilah bangsa Indonesia gitu, Mas. Oke teman-teman, mungkin waktu kita sudah cukup poin ya. Iya, kira cukup. Ini kita mau undur diri. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur kalian semua. Baik, kita undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu.